Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di berbagai sudut dunia, penemuan situs bersejarah yang telah lama tersembunyi dalam debu waktu kerap kali menggemparkan ilmuwan dan masyarakat umum. Setiap penggalian, setiap artefak, bisa membuka tabir misteri peradaban kuno, membawa kita lebih dekat dengan kehidupan manusia di masa lalu. Penemuan seperti gulungan laut mati di Israel, yang mengubah pemahaman kita tentang teks-teks kuno, atau penemuan megalit di Inggris yang menantang teori arkeologi modern, menunjukkan bagaimana sisa-sisa masa lalu masih mampu menggetarkan dunia ilmiah. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa penemuan arkeologi paling menggemparkan yang tidak hanya membuka wawasan baru tentang sejarah manusia, tetapi juga menantang apa yang kita ketahui tentang peradaban yang telah lama hilang. Mari kita mulai dengan melihat beberapa situs bersejarah yang mengubah cara kita melihat dunia. Bahtera Nabi Nuh. Penemuan terkait Bahtera Nabi Nuh di Turki terus memunculkan kontroversi dan perdebatan. Salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan kisah Bahtera ini adalah formasi Durupinar di distrik Doğubayazıt, dekat Gunung Ararat, Turki Timur. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim gabungan dari Universitas Teknik Istanbul dan Universitas Ager Ibrahim Çeçen menganalisis sampel tanah dan batuan dari wilayah tersebut. Mereka menemukan indikasi adanya aktivitas manusia di kawasan itu sejak periode Kalkolitik, sekitar 5.500 hingga 3.000 SM, yang bertepatan dengan dugaan waktu banjir besar dalam cerita Bahtera Nuh. Meskipun beberapa formasi geologi menyerupai bentuk kapal, bukti pasti mengenai keberadaan Bahtera tersebut masih belum ditemukan, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi klaim ini. Gunung Ararat sendiri disebutkan dalam berbagai teks keagamaan sebagai lokasi di mana Bahtera Nuh berlabuh setelah banjir surut. Namun, komunitas ilmiah masih terbagi, dengan beberapa menyatakan bahwa kisah ini lebih bersifat simbolis daripada historis. Hingga kini, penemuan ini terus menarik perhatian sebagai salah satu misteri arkeologi besar dunia. Gulungan Laut Mati. Penemuan gulungan laut mati pada tahun 1947 dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Sekelompok penggembala Badui menemukan gulungan-gulungan ini di sebuah gua dekat situs Qumran, di sepanjang Laut Mati. Mereka awalnya menemukan guci-guci tanah liat yang berisi teks-teks kuno yang ditulis pada perkamen dan papirus. Gulungan-gulungan ini, yang berasal dari abad ketiga SM hingga abad pertama M, mencakup salinan tertua dari kitab-kitab Alkitab Ibrani, serta teks-teks yang mencerminkan kepercayaan dan praktik dari sebuah sekte Yahudi, kemungkinan besar kaum Esseni. Penemuan ini memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan keagamaan, sosial, dan politik Yudaisme periode Bait Suci kedua, sekaligus menjelaskan hubungan dengan awal mula agama Kristen. Stelteldan. Penemuan Stelteldan pada tahun 1993 oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Avraham Biran di situs kuno Tel Dan, Israel Utara, menjadi salah satu temuan paling penting dalam arkeologi Alkitab. Artefak ini adalah sebuah prasasti dari abad ke-9 SM yang ditulis dalam bahasa Aram kuno. Prasasti tersebut mencatat kemenangan seorang raja dari Damaskus atas kerajaan Israel dan Yehuda, termasuk referensi langsung ke Rumah Daud, Beit David. Sebelum penemuan ini, keberadaan historis Raja Daud sering dipertanyakan, dianggap hanya sebagai tokoh mitologis dari Alkitab. Tel dan Stele memberikan bukti arkeologis pertama tentang keberadaan dinasti Daud, yang menguatkan narasi sejarah dalam Alkitab terkait kerajaan Israel kuno. Namun, prasasti ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi mengenai interpretasi dan makna pastinya, meski konsensus menyebutnya sebagai bukti kuat tentang dinasti Daud. Terowongan Hezekiah. Terowongan Hezekiah, juga dikenal sebagai Terowongan Siloam, adalah salah satu pencapaian teknik kuno yang mengesankan. Dibangun sekitar 701 SM, terowongan ini dibuat atas perintah Raja Hezekiah dari Yehuda sebagai bagian dari strategi untuk melindungi pasokan air Yerusalem selama pengepungan oleh Kekaisaran Asyur. Terowongan ini sepanjang 533 meter, digali melalui batuan padat untuk mengalihkan air dari mata air Gihon ke dalam kota, menjadikannya tidak dapat diakses oleh musuh. Yang menarik, penggalian dilakukan dari dua arah yang berbeda, dan para pekerja berhasil bertemu di tengah dengan presisi luar biasa. Prestasi yang masih membingungkan para ahli teknik modern. Pada tahun 1880, inskripsi kuno ditemukan di dalam terowongan, menjelaskan bagaimana pekerja menyelesaikan proyek tersebut. Penemuan ini tidak hanya memberikan bukti arkeologis dari catatan Alkitab, tetapi juga menggambarkan kecanggihan teknik sipil di masa kuno.
Kolam Siloam. Pada tahun 2004, sebuah kebocoran pipa saluran pembuangan di kota Daud, Yerusalem, secara tak sengaja membawa para arkeolog pada penemuan bersejarah yang luar biasa, Kolam Siloam. Kolam ini diyakini berasal dari zaman Yesus, sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat para pekerja memperbaiki pipa, mereka menemukan tangga batu besar, yang ternyata merupakan bagian dari kolam besar yang digunakan sebagai tempat pembersihan ritual, mikveh, sebelum memasuki bait suci. Kolam Siloam memiliki makna penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen, termasuk disebut dalam Injil Yohanes sebagai lokasi mukjizat Yesus, di mana seorang pria buta sejak lahir mendapatkan kembali penglihatannya setelah mencuci matanya di kolam ini. Ukurannya yang besar, hampir seluas 2 kolam renang Olimpiade, menunjukkan fungsinya untuk melayani ribuan peziarah yang menuju bait suci setiap tahun. Penemuan ini tidak hanya mengungkap lapisan sejarah Yerusalem, tetapi juga memperkuat keterkaitan lokasi-lokasi penting dalam narasi Alkitab. Silinder Shrews. Silinder Shrews ditemukan pada tahun 1879 oleh Hormuzd Rassam di reruntuhan Babilonia, merupakan salah satu artefak kuno paling penting dalam sejarah dunia. Artefak ini berasal dari abad ke-6 sejarah Masehi, pada masa pemerintahan Shrews Agung, penguasa Kekaisaran Persia. Silinder tanah liat tersebut mengandung tulisan kuniform yang mendokumentasikan penaklukan Babilonia oleh Shrews pada tahun 539 SM. Isinya mencakup kebijakan Shrews, seperti pembebasan para tawanan, penghormatan terhadap agama dan tradisi lokal, serta pemulihan tempat-tempat ibadah yang hancur. Silinder ini sering dianggap sebagai cikal bakal konsep hak asasi manusia, karena mencerminkan kepemimpinan yang toleran dan menghargai keberagaman budaya. Meskipun beberapa akademisi berpendapat bahwa interpretasi ini lebih simbolis daripada literal, Silinder Shrews tetap menjadi simbol penting dari pendekatan progresif terhadap pemerintahan di dunia kuno. Qiyafah Ostracon. Penemuan Qiyafah Ostracon yang ditemukan pada tahun 2008 di situs arkeologi Khirbet Qiyafah di Israel mengguncang dunia arkeologi dan studi Alkitabiah. Ostracon ini, sebuah potongan tembikar yang bertuliskan teks dalam huruf Ibrani kuno, dianggap sebagai salah satu bukti tertulis tertua yang ditemukan yang merujuk pada periode monarki awal Israel. Inskripsi tersebut diperkirakan berasal dari sekitar tahun 10 SM, yang menyiratkan bahwa bangsa Israel telah memiliki bentuk tulisan yang lebih maju dan terorganisir lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang pengembangan budaya dan struktur pemerintahan Israel pada masa itu, serta menambah bukti atas eksistensi kerajaan-kerajaan dalam Alkitab, khususnya mengenai peran raja-raja dan struktur sosial yang lebih kompleks di wilayah tersebut. Tablet Nebosar Sekim. Penemuan tablet Nebosar Sekim merupakan temuan luar biasa dalam bidang arkeologi dan studi Alkitab. Tablet kuno yang ditemukan di Sipar, Irak, ini berisi rincian tentang sumbangan emas yang dilakukan oleh Nebosar Sekim, seorang pejabat tinggi di kerajaan Babilonia, pada tahun 595 sejarah Masehi, pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II. Nama Nebosar Sekim sendiri disebutkan dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab Yeremia, di mana ia digambarkan sebagai seorang pejabat tinggi atau kasim raja. Penemuan tablet ini menjadi penting karena tidak hanya mengkonfirmasi keberadaan tokoh Alkitab yang kurang dikenal, tetapi juga memberikan tanggal dan konteks yang jelas, memperkuat akurasi sejarah yang tercatat dalam Alkitab. Ini menjadi bukti langka yang menghubungkan sejarah Babilonia dengan narasi Alkitab, memberikan wawasan lebih dalam tentang kehidupan sosial dan politik pada zaman itu. Merneptah Stele. Penemuan Merneptah Stele pada tahun 1896 menggemparkan dunia arkeologi dan memberikan bukti paling awal mengenai keberadaan bangsa Israel di luar teks-teks Alkitab. Ditemukan di Tebes, Mesir, stele ini adalah sebuah batu granit setinggi sekitar 2 meter yang mencatatkan kemenangan militer Raja Merneptah, putra dari Ramses II, yang memerintah sekitar tahun 1210 SM. Dalam teks hieroglif yang terukir di stele tersebut, ada bagian yang menyebutkan, Israel is wasted, its seed is not, yang mengindikasikan bahwa Israel telah dihancurkan pada masa itu, meskipun kenyataannya Israel bertahan di Kanaan selama berabad-abad setelahnya. Penemuan ini menjadi bukti tertulis pertama yang menunjukkan eksistensi Israel di tanah Kanaan pada masa periode hakim-hakim, yang sebelumnya hanya diketahui melalui kisah-kisah dalam Alkitab. The Jericho. Penemuan di Jericho, yang dimulai dengan penggalian pertama oleh Charles Warren pada tahun 1867, telah menggemparkan dunia arkeologi karena memberikan bukti fisik mengenai peradaban kuno yang disebutkan dalam Alkitab. Penggalian lebih lanjut oleh Ernst Sellin dan Karl Watzinger pada awal abad ke-20,
serta oleh John Garstang pada 1930-an, menemukan tembok pertahanan yang menunjukkan bahwa kota ini pernah dihancurkan secara dramatis. Garstang menyimpulkan bahwa kehancuran Jericho terjadi sekitar 1400 SM. Sesuai dengan kisah dalam kitab Yosua yang menceritakan jatuhnya tembok Jericho setelah dikelilingi oleh pasukan Israel. Namun, interpretasi ini dipertanyakan oleh Kathleen Kenyon, yang memimpin penggalian pada 1950-an dan menyarankan bahwa kehancuran terjadi lebih awal, sekitar 1550 SM, jauh sebelum bangsa Israel muncul. Penemuan ini mengundang perdebatan mengenai korelasi antara data arkeologi dan narasi biblikal, dan menjadikan Jericho sebagai salah satu situs paling kontroversial dalam studi sejarah kuno dan arkeologi. Segel tanah liat. Dalam penemuan yang menggemparkan, sebuah segel tanah liat, Bulla, dengan inskripsi nama Raja Hizkia dari Yehuda ditemukan di daerah Ophel, Yerusalem. Segel tersebut ditemukan oleh arkeolog Dr. Eilat Mazar selama penggalian di wilayah tersebut. Inskripsi yang terukir di segel berbunyi, milik Hizkia, putra Akas, Raja Yehuda, dan menghubungkan langsung tokoh raja tersebut dengan catatan dalam Alkitab yang menceritakan tentang upaya Hizkia untuk melawan pengepungan oleh kekuatan Asyur pada abad ke-8 SM. Penemuan ini memperkuat keakuratan catatan sejarah Alkitab, sekaligus memberikan bukti fisik yang mendukung catatan Alkitabiah mengenai tokoh sejarah yang signifikan. Temuan ini memiliki dampak yang dalam, baik untuk arkeologi maupun hubungan antara catatan sejarah dan teks-teks Alkitab. Gabriel Revelation. Penemuan Gabriel S. Revelation menggemparkan dunia arkeologi pada tahun 2000, saat sebuah tablet batu dari abad pertama Masehi ditemukan di gua dekat Laut Mati, Israel. Tablet ini berisi teks yang dianggap sebagai wahyu dari malaikat Gabriel, yang meramalkan kedatangan seorang Mesias dan mengisyaratkan konsep seorang Mesias yang menderita. Ini memberikan wawasan baru tentang ekspektasi mesianis pada periode Bait Suci kedua, terutama terkait dengan figur Mesias yang dikenal sebagai Mesias Ben Yosef, yang sebelumnya dianggap berkembang lebih kemudian dalam sejarah. Penemuan ini menawarkan perspektif penting tentang pemikiran religius Yahudi pada masa itu, dan beberapa ahli percaya bahwa itu mungkin terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar kehancuran Bait Suci pada tahun 70. Tablet ini kini dianggap sebagai bukti lebih lanjut tentang keanekaragaman konsep keagamaan dan harapan mesianis yang ada di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Obelisk hitam Shalmaneser III. Penemuan obelisk hitam Shalmaneser III adalah salah satu penemuan arkeologi yang menggemparkan dunia, karena memberikan bukti penting tentang sejarah Assyria dan hubungan internasional pada abad ke-9 SM. Obelisk ini ditemukan oleh arkeolog Henry Layard pada tahun 1846 di Nimrud, yang merupakan ibu kota Assyria kuno. Didirikan sekitar tahun 825 SM, obelisk ini berisi relief yang menggambarkan berbagai kampanye militer Raja Shalmaneser III selama masa pemerintahannya. Salah satu adegan yang paling terkenal adalah gambar Raja Jehu dari Israel, yang datang untuk memberikan upeti kepada Shalmaneser. Ini menjadi bukti tertulis paling awal mengenai Raja Israel yang disebutkan dalam Alkitab. Selain itu, obelisk ini juga memuat informasi tentang upeti yang diterima oleh Assyria dari berbagai negara, termasuk hewan-hewan eksotis seperti gajah, monyet, dan badak, yang mencerminkan kekuatan dan kemegahan kekaisaran tersebut. Tablet Ebla. Penemuan tablet Ebla pada tahun 1975 di situs kuno Ebla di Suriah, menggemparkan dunia arkeologi, dan menambah wawasan tentang peradaban kuno. Tablet-tablet ini, yang ditulis dalam bahasa Eblaite dan Sumeria, mengungkapkan banyak informasi penting mengenai perdagangan, politik, dan budaya pada masa itu. Ebla terbukti menjadi pusat perdagangan yang maju, dengan catatan yang mencakup transaksi ekonomi, hubungan antar kota, serta aktivitas impor dan ekspor. Salah satu temuan utama adalah referensi pertama yang dikenal tentang orang, Kanaan, dan Ugarit, serta hubungan diplomatik yang menunjukkan betapa maju dan terorganisirnya kota tersebut. Selain itu, tablet ini juga mencatat daftar raja, undang-undang kerajaan, serta teks-teks sastra yang mengandung puisi dan prosa. Penemuan ini menambah pemahaman kita tentang sejarah Timur Dekat kuno, dan memberikan bukti nyata tentang keberadaan Ebla sebagai kekuatan besar di masa lalu. Relief-relief Lachish. Relief-relief Lachish adalah penemuan arkeologi yang luar biasa, yang memberikan wawasan mendalam tentang kampanye militer Asyur kuno. Ditemukan oleh arkeolog Inggris, Austen Henry Layard, selama penggalian di kota kuno Nineveh antara tahun 1847 dan 1851, relief-relief ini menggambarkan pengepungan dan penaklukan kota Yudea, Lachish, oleh Raja Sennacherib pada tahun 701 SM. Relief-relief ini, yang kini disimpan di British Museum, memperlihatkan dengan detail pengepungan tersebut,
kehancuran kota, serta deportasi penduduknya. Penemuan ini juga memberikan bukti penting yang menghubungkan catatan Alkitab tentang kampanye Sennacherib dengan peristiwa sejarah yang tercatat. Gambar-gambar tersebut, termasuk gambaran tentang pembangunan ram pengepungan yang besar, sangat berharga bagi para ahli dalam mempelajari peperangan kuno dan interaksi sejarah antara Israel dan Asyur. Batu Moab atau Mesha Stele. Penemuan batu Moab, Mesha Stele, pada tahun 1868 menggemparkan dunia arkeologi dan sejarah. Batu basalt berukuran sekitar 1,15 meter ini ditemukan di Diban, Yordania, dan menampilkan prasasti yang mengungkapkan kisah Raja Mesha dari Moab yang memimpin pemberontakan melawan kerajaan Israel. Yang lebih mengejutkan, batu ini menyebutkan Rumah Daud, yang memberikan bukti eksternal mengenai eksistensi Raja Daud, tokoh penting dalam sejarah Alkitab. Inskripsi tersebut juga menyebutkan kemenangan Mesha atas Israel dan pembalikan kekuasaan di wilayah yang sebelumnya dikuasai Israel, sesuai dengan narasi dalam Kitab Raja-Raja 2. Batu ini tidak hanya penting karena validasi sejarahnya terhadap teks-teks Alkitab, tetapi juga karena memberikan wawasan mengenai hubungan politik, budaya, dan bahasa pada masa itu. Setelah ditemukan, batu ini sempat rusak dan dipotong-potong. Namun sebagian besar berhasil dipulihkan dan kini disimpan di Museum Louvre di Paris. Ketef Hinnom Scrolls. Penemuan Ketef Hinnom Scrolls di Yerusalem pada tahun 1979 menggemparkan dunia arkeologi dan biblikal. Dua gulungan perak kecil ini, yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 SM, berisi teks yang sangat mirip dengan berkat imam yang tercatat dalam Kitab Bilangan 6, 24-26, yang berbunyi, "Semoga Tuhan memberkati dan melindungimu, semoga Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kedamaian." Gulungan-gulungan ini, yang kemungkinan digunakan sebagai jimat perlindungan atau berkah, tidak hanya memberikan wawasan tentang kepercayaan dan praktik religius kuno, tetapi juga menyimpan teks Alkitabiah tertua yang pernah ditemukan, yang bahkan lebih tua sekitar 600 tahun dari gulungan Laut Mati. Penemuan ini memperkaya pemahaman kita tentang konteks sejarah dan teologis teks-teks Alkitab, serta memperkuat pengakuan terhadap Tuhan dalam budaya Israel kuno. Bulla of King Hezekiah. Penemuan Bulla of King Hezekiah di Yerusalem menjadi salah satu penemuan arkeologi yang menggemparkan dunia. Segel kerajaan ini ditemukan di situs Ophel pada tahun 2009, dan mencatatkan nama Raja Hizkia, seorang penguasa terkenal dalam Alkitab Ibrani. Bulla tersebut berfungsi sebagai potongan tanah liat yang dipakai untuk menutup surat atau dokumen resmi pada masa itu, menunjukkan adanya sistem administrasi yang maju di kerajaan Yehuda. Penemuan ini memperkuat bukti sejarah tentang keberadaan dan peran Hezekiah dalam sejarah Yahudi, yang tercatat dalam kitab-kitab seperti Dua Raja-Raja dan Yesaya. Pencarian ini memberikan wawasan baru tentang era Alkitabiah, mengonfirmasi eksistensi sosok raja tersebut yang selama ini hanya dikenal melalui teks-teks suci, dan memperlihatkan kebesaran budaya serta pemerintahan di Yerusalem pada masa itu. Tembok Yerusalem. Penemuan bagian yang hilang dari tembok Yerusalem yang mengesankan dunia terjadi pada tahun 2021, saat otoritas antiquitas Israel mengungkapkan temuan penting di Taman Arkeologi Kota Daud. Bagian tembok ini terletak di lereng timur lembah Kidron, dekat dengan Bukit Bait Suci, dan diperkirakan berasal dari zaman-zaman besi, sekitar abad ke-8 SM. Para arkeolog percaya bahwa tembok ini adalah bagian dari benteng yang dibangun oleh Raja Hizkia, yang mempersiapkan Yerusalem untuk menghadapi invasi Asyur. Penemuan ini menghubungkan dua bagian tembok yang sebelumnya ditemukan pada dekade 1960-an dan 1970-an, yang sempat dipertanyakan keasliannya. Tembok tersebut, yang diperkirakan tingginya hampir 3 meter dan lebar lebih dari 4,5 meter, berdiri di atas lereng curam, menjadikannya benteng yang tangguh melindungi Yerusalem dari ancaman luar. Relief kuno Mesir. Salah satu penemuan menarik dalam bidang Egiptologi terjadi di Kuil Edfu, di mana tim peneliti yang dipimpin oleh ahli dari Kementerian Pariwisata dan Antiquitas Mesir, serta Universitas Würzburg, berhasil mengungkap relief kuno Mesir yang menakjubkan. Relief tersebut, yang awalnya menggambarkan dewa-dewa Mesir, tersembunyi di balik lapisan kotoran dan kotoran burung yang menutupi warna-warna cerahnya. Peneliti menemukan adanya jejak daun emas yang digunakan untuk memperindah gambar-gambar dewa, yang mungkin melambangkan sifat ilahi mereka. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan keindahan artistik para pengrajin Mesir kuno, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna spiritual yang terkandung dalam relief-relief tersebut, yang menggambarkan mitos penciptaan dan upacara keagamaan yang penting dalam agama Mesir kuno. Penemuan situs bersejarah yang menggemparkan dunia ini bukan hanya sekadar membuka lembaran baru dalam sejarah manusia,
tetapi juga menggugah rasa ingin tahu kita tentang bagaimana peradaban-peradaban kuno telah membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Setiap artefak, setiap struktur yang ditemukan, memberikan petunjuk berharga tentang cara hidup, kepercayaan, dan kemajuan teknologi masa lalu. Meskipun banyak misteri yang masih belum terpecahkan, penemuan-penemuan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan sejarah kita dan terus mencari kebenaran tentang asal-usul peradaban. Dunia arkeologi terus berkembang, dan siapa tahu penemuan berikutnya bisa jadi lebih mengejutkan lagi, membuka wawasan baru yang lebih luas tentang perjalanan umat manusia.